Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang satu tema, yaitu transkultural nursing. Artinya adalah keperawatan lintas budaya, transkultural. Jadi untuk menjadi perawat, merawat pasien, kita perlu memahami kultural atau budaya dari pasien itu yang bermacam-macam, baik itu di daerah kita sendiri ataupun mungkin di negara yang lain ya. Contoh, misalkan ada pasien lulusan SMA sakit flu berat ya, dia punya kebiasaan kalau sakit flu itu pergi klinik dan minta disuntik ya. Jadi pokoknya suntik. Nah, ini ada satu budaya juga yang dimiliki atau keyakinan dari seorang pasien yang kalau nggak suntik nanti nggak sembuh. Nah, hal ini perlu kita pelajari supaya nanti kita bisa menjadi seorang perawat yang bisa lebih bijak di dalam merawat pasien ya. Jadi secara jelasnya kita akan bahas apa itu perawatan lintas budaya. Jadi lintas budaya keperawatan adalah bagaimana kita memberikan layanan keperawatan yang berfokus pada studi analisa komparasi dari budaya yang berbeda di dunia dengan mempertimbangkan perilaku, caring, asuhan keperawatan, nilai-nilai sehat sakit seseorang, keyakinannya, perilaku sehatnya, dan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan dan memberikan praktek asuhan keperawatan yang mengacu pada budaya universal dan khusus. Jadi secara umum kita perlu membuat sebuah pengkajian dan keterampilan perencanaan yang peka terhadap budaya dan punya relevansi dengan budaya dari pasien ya, sehingga bisa tidak jadi konflik ya. Jadi kadang apa yang kita nilai baik di dalam merawat itu bisa jadi beda budayanya dengan pasien yang kita rawat, apalagi kalau pasien itu beda daerah atau beda pulau, apalagi beda negara, itu punya budaya yang berbeda ya. Sehingga kita perlu memahami budayanya untuk bisa menyesuaikan. Ini bagi perawat yang bekerja, bisa pasien itu bisa bermacam-macam ya. Asuhan keperawatan ada yang cocok dengan nilai dan harapan pasien, maka semakin cocok semakin bisa diterima oleh pasien. Nah, untuk memahami ini kita perlu belajar antropologi, sosiologi, biologi ya. Selain proses keperawatan, konsep-konsep komunikasi interpersonal, sehingga nanti bisa kita mematchkan, menggabungkan bagaimana keyakinan nilai budaya itu dan sistem sehat sakit di dalam interaksi perawat pasien dan melakukan asuhan keperawatan yang berfokus pada budaya pasien. Jadi tujuannya yang bagaimana kita memahami, membantu kelompok budaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan dan kesehatannya, dan bisa meningkatkan pengambilan keputusan sesuai dengan melalui pengkajian asuhan aspek gaya hidup, keyakinan, dan praktek kesehatan pasien. Dan ada pelaksanaan asuhan keperawatan yang relevan dengan budaya dan sensitif terhadap kebutuhan pasien ya, sehingga memungkinkan untuk tidak jadi konflik ya, atau kesalahpahaman di dalam kita melakukan perawatan. Nah, apa itu budaya? Itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi bahwa setiap orang dan setiap daerah itu mempunyai budaya yang berbeda. Budaya itu apa? Itu pengetahuan, seni, keyakinan, hukum, moral, adat istiadat, kebiasaan dari seseorang. Itu sangat berbeda ya. Kita beda kecamatan, beda kabupaten, itu sudah berbeda.
apalagi lintas yang lebih luas lagi. Maka itu kita perlu belajar tentang budaya ini. Sehubungan terutama adalah pada hubungannya dengan keyakinan tentang kesehatan dan praktek kesehatan. Nah, budaya ini kan kita tahu budaya itu bisa dipelajari sejak lahir, kemudian dibagikan pada kelompok, ada ikatan di dalam kelompok tersebut, kemudian ada proses adaptasi dari lingkungan dan sumber-sumber alam, dan ini budaya itu bisa bersifat dinamis dan ada perubahan. Dan setiap budaya mengartikan ada hubungan peran bahwa dia itu bagian dari masyarakat tertentu ya, dengan peran dan hak dan kewajibannya. Ini nilai budaya dan pembentukan nilai. Budaya berhubungan dengan nilai dan norma ya. Nilai itu persepsi tentang sesuatu itu baik atau bermanfaat, baik atau buruk. Norma adalah peran-peran yang dilakukan manusia dari nilai budaya terkait. Ada kesukuan. Nah, budaya ini juga sifatnya tidak stabil ya, bisa dinamis ya, dipengaruhi oleh perubahan nilai-nilai. Ini bisa perubahannya bisa cepat ataupun lambat ya. Kadang-kadang sehingga menimbulkan sebuah kebingungan budaya, sementara norma nilainya mengarahkan pada perubahan perilaku ya. Misalkan kita di rumah di desa itu berbeda. Desa kemudian ada perumahan. Budaya di perumahan akan berbeda dengan yang di desa. Jadi ada perubahan. Ketika tambah banyak penduduk juga akan berubah. Nah, paradigma keperawatan lintas budaya ini bahwa ada 4 sektor bagian yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah manusia, kemudian lingkungan, kemudian kesehatan dan keperawatan ya. Paradigma ini berubah. Ini saling mempengaruhi untuk membentuk sebuah pemahaman tentang keperawatan lintas budaya. Yang pertama adalah manusia. Konsep manusia adalah individu, keluarga atau kelompok yang memiliki nilai norma yang diyakini untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Ya, di sini kita memahami bahwa manusia itu punya pilihan untuk menentukan nilai-nilai norma tertentu dan punya kebiasaan tertentu. Dan manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Jadi kita perlu menghargai perbedaan budaya itu. Kemudian lingkungan, seluruh fenomena baik yang nyata ataupun simbolik ini mempengaruhi perkembangan keyakinan dan perilaku manusia. Baik lingkungan fisik, sosial ataupun simbolik. Fisik adalah iklim, geografis, perumahan, lingkungan sosial ya, grup masyarakat, lingkungan simbolik ya, musik, seni, sejarah, komunikasi sesuai dengan nilai dan norma ini mempengaruhi terjadinya budaya, lintas budaya. Kemudian konsep kesehatan. Jadi pandangan pasien tentang sehat, sakit, ya, keadaan sakit ya, persepsi perasaan subjektif tidak nyaman ya, misalnya nyeri. Ada orang yang nyeri sedikit sudah teriak-teriak, ada yang nyerinya, kalau ada yang punya persepsi di daerah kalau nyeri itu jangan banyak disampaikan atau sambat. Beda, tiap daerah akan berbeda, tiap orang pun berbeda. Nah, ini persepsi kesehatan. Konsep keperawatan adalah perawat profesional punya praktek perawatan yang diberikan kepada keluarga sesuai dengan latar belakang budayanya ya. Kita perlu memperhatikan latar belakang budayanya, dan kadang-kadang kalau tidak bisa menyesuaikan akan terjadi beberapa hambatan. Ada namanya cultural blindness, cultural shock, cultural conflict. Ini cultural conflict karena perbedaan
budaya antara perawat dengan pasiennya. Ada cultural imposition dan stereotyping. Nah, kita perlu membangun, perawat perlu membangun budaya sensitif, cultural sensitivity dan cultural relativism, empati budaya. Jadi kita perlu melakukan pengkajian tentang ciri dari individual, kelompok, dari masyarakat tertentu. Jadi orang itu bisa punya budaya macam-macam. Dari mulai pakaian aja udah berbeda. Ada yang berjilbab, ada yang tidak. Tentu ini dia berbeda. Ada yang memperhatikan auratnya. Jadi ketika ada kita melakukan tindakan keperawatan, bisa jadi tindakan itu perlu membuka bagian tertentu ya. Nah, ini tiap orang, oh ini hal yang tabu. Ada yang oh ini tidak boleh. Nah, itu kita perlu menanyakan, perlu mengkaji boleh atau tidak. Jadi minta izin sehingga dia punya pandangan berbeda. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, makanya perlu namanya cultural care atau bagaimana kita melakukan kemampuan mengetahui nilai kepercayaan atau budaya seseorang dan memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan pasien untuk tetap mempertahankan kesehatan tanpa mengganggu nilai-nilai kepercayaan dari pasien itu sendiri. Nah, kalau cultural imposition adalah kecenderungan kita memaksakan, nah tenaga kesehatan yang memaksakan kepercayaan, praktek atau nilai di atas budaya orang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Kita perlu menghindari namanya cultural imposition. Ya. Misalkan apa contohnya? Contohnya tadi masalah kita merawat misalnya pasien dengan seorang perawat laki-laki mau merawat pasien perempuan. Nah, ini perlu kita memperhatikan. Kalau dia memegang nilai oh ini tidak boleh, dia pengennya dirawat oleh yang perempuan ketika melakukan tindakan keperawatan, maka ini kita perlu memperhatikan juga. Tidak boleh memaksakan. Karena kalau tidak nanti akan terjadi konflik. Cultural shock. Jadi dialami oleh klien atau pasien di mana perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya dan kepercayaan. Nah, ini bisa menyebabkan munculnya ketidaknyamanan dan ketidakberdayaan. Dan ini juga mengganggu dalam proses penyembuhannya. Kemudian ada cultural blindness, kondisi di mana seseorang itu tidak bisa mengasumsikan bahwa oh ini baik atau buruk ya. Jadi pokoknya diterima saja ya. Cultural blindness. Ini hambatan budaya. Kemudian pengalaman silang budaya, contoh perbedaan budaya. Jadi kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang sama tapi bisa berarti berbeda arti ya. Misalkan perawat mengatakan Bu datang ke klinik jam 2 PM ya. Nah, klien datang ke klinik siang hari. Harapan perawat klien datang jam 1.50 sehingga jam 2 sudah dimulai. Nah, ini memahami jam 2 itu berbeda. Rasanya datangnya lebih dari jam 2. Nah, kemudian yang meaning from are similar but time or place differ. Jadi hati-hati dengan kalimat itu, kadang-kadang memahami beda. Perawat mengatakan Bu minum obat 3 pil ini sehari setelah makan. Pasien bisa minum obat saat makan 3 pil sekaligus. Nah, harapannya ini berbeda. Kemudian different from exist for the intended meaning.
Jadi bahasa tubuh yang berbeda itu artinya bisa berbeda, sama bisa berbeda ya. Misalnya geleng kepala, kalau Amerika itu namanya, kalau geleng itu artinya no, kita juga katakan oh ini oh tidak. Kalau India itu bisa berarti iya, beda sebaliknya. Tangan fleksi berkali-kali ya, kalau orang Amerika mengatakan goodbye ya. Kalau kita atau orang Afgan itu oh kemari ya. Nah, ini berbeda. Ini silang budaya yang berbeda ya, kita memperhatikan, jadi bisa beda maksud ya. Jadi pemahaman budaya ini merupakan arahan bagi perawat untuk menilai sehat dan sakit tadi ya. Dan cara untuk menghindari konflik budaya adalah memahami budaya sendiri dan budaya orang lain. Maka makin berbeda budaya klien dengan perawat, makin sulit kita untuk melakukan, sehingga perlu yang namanya pemahaman budaya pasien. Kita harus mencari tahu dan memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan persepsi klien tentang masalah kesehatan dan tujuan pengobatannya. Nah, kemudian komunikasi silang budaya. Ya, ini kita perlu memahami beberapa arti dari komunikasi verbal ataupun non verbal ya. Jarak itu juga berbeda ya. Jadi kita perlu memperhatikan jarak sesuai dengan derajat keintiman yang diinginkan antara perawat dan pasien. Kita tahu jaga jarak ya, antara ada 4 zona. Ada zona intim itu 0 sampai 1,5 feet, 1,5 kaki. Personal distance, jarak personal adalah 1,5 sampai 4 kaki. Social distance atau jarak sosial 4 sampai 12 feet. Public distance atau kita bicara di depan publik adalah 12 lebih ya, jaraknya. Ini hambatan komunikasi sering terjadi. Perilaku orang sakit juga bervariasi antara orang Yahudi Amerika dan Italia sering mengeluh selama sakit. Orang Asia dan asli Amerika itu lebih tenang dan rimah ya, tidak banyak mengeluh. Kemudian tanda-tanda nonverbal, komunikasi nonverbal juga kita perlu belajar, karena di situ budayanya lain-lain orang ya. Kualitas suara, vokal suara ya. Orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur saja sudah beda ya kualitas. Orang Batak suaranya keras ya, tapi bukan berarti marah-marah ya, beda. Kemudian action cues, postur, gestur, ekspresi wajah kita perlu perhatikan ya. Pakaian, gaya rambut, perhiasan ya, jarak personal, sentuhan. Perawat harus memahami perilaku nonverbal pasien yang mungkin adalah merupakan gambaran perasaan pasien atau budaya pasien ya, kita perlu perhatikan ya. Ekspresi wajah, mata melotot saat marah, itu orang Amerika, Jepang ya. Diam itu bisa macam-macam juga, bisa tidak nyaman, bisa mikir, paham, setuju. Nah, kita perlu memperjelas ya maknanya kalau pasien diam. Kontak mata tidak sopan, agresif. Ada yang kalau kita melihat matanya itu dikatakan tidak sopan ya, kalau orang Jawa ya. Tapi orang daerah negara lain beda lagi juga. Sentuhan ya, pahami, hati-hati ya. Tiap orang beda-beda ya, tiap budaya beda-beda ya. Kita perlu memperhatikan ya, ada yang memperhatikan sentuhan bukan murim. Nah, makanya kita ini harus paham ya, dengan kondisi ini. Pertimbangan gender ya, ini tadi juga perlu diperhatikan budaya kita. Nah, agamanya apa, kemudian ketat enggak di dalam nggak boleh sentuhan, jabat tangan dan sebagainya. Nah, itu kita perlu memahami ya, tidak semua sama dengan kita ya. Kita
memperbolehkan jabat tangan, sentuhan perempuan laki-laki, tapi pasien kita bisa bermacam-macam, atau sebaliknya. Kita perlu memperhatikan itu. Kemudian variasi biokultur sehat sakit ya, di kulit. Di dalam kita mengkaji ya, dari warna kulit tiap negara kan lain-lain. Ada yang memang dasarnya kulit putih, sawo matang, hitam dan sebagainya. Nah, ini kita untuk mengetahui apa patologis atau penyakit sianosis ya, pucat ya, itu diperhatikan juga memang asli dasar kulitnya begitu atau karena memang sakit ya, itu. Rambut, mata ya, sistem otot rangka ya, telinga, mulut, gigi, efek samping obat, nah, ini kita perhatikan. Nah, ini pemahaman tentang variasi biokultur yang tidak normal ini akan membantu kita memfokuskan bantuan pada kelompok yang berisiko. Contoh diare pada anak, gejala hampir sama tapi beda kultur ya. Diare adalah intoleransi laktosa pada orang Afrika Amerika, itu bisa berarti kista fibrosis ya pada kulit putih, macam-macam. Nah, Indonesia ini tantangan kita ya di keperawatan lintas budaya. Di Indonesia saja itu sudah terdiri dari 13.000 pulau, ada 250 lebih suku bangsa, sehingga variasi biokulturnya juga besar, variasi budayanya juga sangat banyak, berbagai suku. Belum nanti kalau kita keluar negeri ya, itu budayanya akan beda banyak lagi. Maka beda nilai, beda norma, sikap, gaya hidup tentang kesehatan dan cara pengobatan. Maka perlu kita betul-betul belajar tentang perawatan lintas budaya ini ya, baik teori di praktek keperawatannya, supaya nanti bisa memberikan asuhan keperawatan yang optimal pada pasien. Indonesia ini kayak lintas budaya, silang budaya. Yang paling sering contohnya praktek pada kehamilan. Kalau hamil ada yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Persalinan, nifas, pengasuhan anak, itu orang Jawa sudah banyak ini ya, budayanya. Hari-hari harus dipendam, dikasih lampu, nah itu budaya orang Jawa. Di tempat lain beda lagi. Nah, ini perlu kita pelajari dan kita hormati. Ya, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana proses keperawatannya, asuhan keperawatannya dari mulai pengkajian, mencari diagnosis dan melakukan intervensi keperawatan yang itu tidak meninggalkan aspek dari budaya dari pasien. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.